Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang sedang dalam menyaksikan live streaming pada kajian Sabtu pagi ini, karena satu dan lain hal maka pengajian pekan ini diadakan secara live streaming. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah kita bisa merasakan bagaimana kita bersyukur pada hari ini, sehingga kita bisa kembali belajar bersama di pengajian Sabtu pagi ini bersama Bapak Kiai Haji Zamari. Yang kedua, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan di live streaming YouTube, marilah kita sebelum memulai pengajian Sabtu pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena Bapak Haji Zamari sudah hadir, marilah kita langsung saja, waktunya akan saya berikan langsung kepada Bapak Haji Zamari. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hari ini kita akan masuk ke surat An-Naba, yaitu surat nomor 78. Silakan dipersiapkan surat An-Naba pada juz 30 yang terakhir ini ya. Juz 30 karena kita nungsang ke atas, jadi dari surat An-Nas naik, sehingga ini yang terakhir. Tapi hari ini kita hanya akan membahas beberapa sampai dengan ayat 16 karena waktunya hanya 1 jam, tidak cukup untuk membahas sampai 40. Sebab ini surat An-Naba ini 40 ayat. 40 ayat masih makiyah. Masih makiyah. Jadi ya, surat An-Naba adalah surat yang turun di Mekah. Langsung saja kita mulai baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Mim gunnah itu berengeng, mim sadah itu dibaca gunnah. Nah, gunnah itu dipakai di sepanjangnya paling tidak ya bisa 2, 3, 4, tapi yang paling bagus itu sampai 6. Begitu panjang. Di sini bisa dipakai lagu biasanya. Awas, ini ammanya tidak panjang ya. Ammaya, jangan amma, jangan begitu. Ammayatasa, memang aslinya panjang, tapi di sini sudah ditulis tidak panjang. Yang ayat 2.
anin naba'il azim. Mari. Anin naba'il azim. Zotnya mencu ya. Azim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Mari. Allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Beda dengan mim yang sadah. Kalau mim sadah gunah berengeng. Tapi kalau kala jangan lama-lama. Bukan begitu. Hanya dua, kala begitu. Bukan kala. Kalau kala nggak ada sadah. Kala. Dan lamnya tidak tebal. Lalilu. Kala bukan begitu. Kala. Ya. Kita terjemah. Amma yatasaalun. Am itu dari anma. An artinya tentang, tentang ma apa, amma tentang apa. Yatasaalun dari sa'ala bertanya, yatasaalun saling bertanya. Jadi di sini amma yatasaalun artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Ada apa ini kok ceritanya kok langsung apa amma yatasaalun, tentang apa yang mereka bertanya-tanyakan. Nah, ini begini. Jadi turunnya ayat ini adalah di dekat Ka'bah itu ada tempat untuk pertemuan kaum musyrikin. Itu namanya gedung pertemuan, begitulah kalau sekarang. Nah, mereka orang musyrik itu dulu sampai sekarang sudah tidak ada. Itu mereka berkumpul di situ, kemudian saling membicarakan, saling membuli ya, membicarakan apa saja. Nah, waktu itu mereka membicarakan tentang Nabi Muhammad, juga membicarakan Quran, membicarakan hari kiamat. Jadi di situ mereka paling tidak membicarakan 3 hal. Pembicaraannya itu saling bertanya, saling mengejek atau menyampaikan pendapat. Jadi contohnya begini loh, tentang Nabi Muhammad itu mereka bertanya-tanya atau membicarakan, orang tau jane Muhammad ki sopo. Nah, lalu ada yang mengatakan Muhammad itu tukang sihir, begitu. Wah ya enggak lah, kalau saya ngarani dia tukang syair. Mereka begitu saling melempar pendapat di tempat pertemuan itu. Oh enggak, Muhammad itu bukan tukang sihir, bukan tukang syair. Dia itu hanya karena karena buruknya kena imbas dari patung-patung kita ini. Begitu mereka membicarakan tentang Muhammad itu sambil ya hihi lah, sambil mengejek, sambil merendahkan begitu. Yang kedua tentang Quran, mereka juga membicarakan Quran itu rame. Quran ki apa? Quran ki gur syair. Yang satu mengatakan enggak, Quran itu japa mantra. Tahu japa mantra ya? Japa mantra itu mantra-mantra. Jadi mereka membicarakan rame hanya sak kenane ngono lho, sak waton omongan, karena mereka tidak percaya. Ya kalau seperti misalnya pemilihan presiden itu kan juga ada tuh, itu presiden yang dipilih siapa begitu, sing seneng ya le ngomongke apik, nek sing ora seneng kan le ngomongke elek-elek begitu. Ini sama saja seperti itu. Yang ketiga tentang hari kiamat. Hari kiamat mereka juga membicarakan. Begini pembicaraannya. Ora eneng wong kok sesuk mati kok urip neh itu enggak ada begitu. Pembicaraan mereka. Jadi orang mati ya sudah selesai. Orang lahir, hidup di dunia, mati, selesai. Tidak akan ada hari berbangkit.
Ya enggak, begitu yang lain mencemooh sambil membicarakan. Besok itu ya kita dibangkitkan, tapi yang dibangkitkan itu hanya rohnya, tidak sama jasad. Jasad enggak bisa, sudah hancur lebur, mosok bisa dibangkitkan. Begitulah mereka ramai, sehingga turun ayat ini. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Pertanyaannya pertanyaan mengejek, bukan pertanyaan yang tidak tahu. Nah, ayat berikutnya anin nabail azim, an dari naba itu apa? Berita azim yang besar. Anin nabail azim, tentang berita yang besar. Tentang apa itu? Tentang Muhammad. Tentang apa itu? Tentang Al-Quran. Tentang apa itu? Tentang hari kiamat. Itu yang mereka bicarakan. Itu yang mereka saling ejek. Itu yang mereka saling tanyakan. Begitu. Jadi nabail azim itu ya paling tidak 3 itu. Nabi kan berita besar itu. Terus Quran berita besar. Terus hari kiamat apalagi berita besar. Jadi anin nabail azim. Naba itu memang berita, tapi berita yang menarik dan besar itu. Bukan seperti khobar. Kalau khobar itu berita tapi ya biasa lah, biasa. Kalau ada orang mengatakan bahwa yang namanya berita itu ya yang menarik. Lah ini berita besar yang menarik. Misalnya ada pilihan presiden besok, lalu siapa yang jadi, begitu kan? Tidak diduga yang jadi ternyata si ini yang tadinya tidak diperkirakan. Wah, itu berita besar itu. Nah, ini sama saja. Anin nabail azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, ayat 3. Alladzi yang hum mereka fihi di dalamnya mukhtalifun, ikhtilaf, perselisihkan. Yang mereka itu memperselisihkan, beda penemu. Mereka berbeda-beda pendapat. Sampai sekarang ya Bapak Ibu, yang namanya hari kiamat itu banyak pendapat berbeda-beda itu. Sampai sekarang juga mengenai Al-Quran itu banyak orang berbeda pendapat. Sampai sekarang kalau membicarakan Muhammad banyak orang berbeda pendapat. Sejak dulu mukhtalifun, apalagi hari kiamat ini. Sampai sekarang banyak perbedaan-perbedaan. Ora eneng ning gur rohnya tok, jasadnya tidak. Mosok sesuk itu bisa balik. Nah, mereka memperselisihkan itu. Dan Allah kemudian menyebutkan kalla. Nek wingi kalla itu kita artikan ojo ngono. Kalla itu stop. Jangan bicara begitu. Stop, kalla, jangan seperti itu. Kalla itu arti letterleknya, arti lugotannya sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Kalau istilahan dalam arti gaya bahasa yang dipakai orang Arab, kalau kalla itu adalah ketika orang bertengkar ngomong ke pamane sing siji ngomong kene Wonosari iki nggone iki kulon. Terus sing siji ngomong ora nek Wonosari iki kidul. Lah sing aku wong Wonosari to, kono wis rame. Terus saya bilang stop, kowe ora dong to. Nah, itu namanya kalla. Kalla saya'lamun. Stop, aja do kaya ngono. Sedelongkas kowe bakal ngerti. Kok sedelongkas ya? Karena hidup tidak lama. Sebentar lagi kamu akan tahu. Kalla saya'lamun. Sebentar lagi. Sa itu kan akan. Sa itu akan yang sebentar lagi. Saya'lamun. Sebentar lagi mereka akan mengetahui. Jangan begitu. Sampai 2 kali. Tsumma kalla saya'lamun. Sebentar lagi. Kalau diulang itu berarti sangat apa? Untuk menyangatkan. Sebentar lagi. Ya kaya nek panjenengan weling karo nyonyae, engko aja lali ya, gitu kan?
bulan baleni, engko aja lali ya. Ini sama saja, Allah juga begitu. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Aja ngono. Kowe wis dilangkas, do ngerti, saya'lamun. Mereka semuanya akan tahu. Jangan begitu, mereka semuanya akan tahu. Akan tahu apa ini? Tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat mereka akan merasakan. Tidak lama lagi lah. Kenapa tidak lama lagi? Kan ada yang mengatakan bahwa kiamat itu dimulai ketika mati. Jadi kalau saya mati, itu berarti saya mulai kiamat. Kan begitu. Itu kiamat sughro namanya, kiamat kecil. Kalau penjenengan sedo, itu berarti penjenengan mulai kiamat. Jadi kalau begitu kiamat sudah dekat, itu di situ artinya kita ini sudah dekat. Kira-kira berapa? 10 tahun lagi mungkin, atau mungkin tidak tahu kita. Jadi kalla saya'lamun, sebentar lagi mereka akan tahu. Nah, inilah sampai di ayat 6, ini latar belakang mengenai pembicaraan hari kiamat. Mari kita baca terusnya. Pada ayat-ayat berikutnya ini adalah ayat untuk membuktikan kekuasaan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini untuk anu saja ya, untuk permulaan, karena kan memang kalau membaca Quran itu fasta'id billah, hendaklah engkau memulai dengan isti'adah, yaitu a'udzubillah. Tapi sebenarnya tadi sudah, hanya ini untuk men barengke le omongan, le apa le maca. Ja'alil armihada naj'alil ardhamihada wal jibala autada wal jibala autada autada mat iwat mandek autada autada salah autada. Loh Pak, itu berarti satu harakat? Enggak, dua itu. Kalau satu harakat autat ya, tat gitu toh. Ini enggak, ini autada. Azwaja, mari. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya wa ja'alna nahara ma'asya wa banaina fauqakum sab'an shidada wa banaina fauqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Mari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa wa jannatin alfafa. Mudah-mudahan sambil
Kalau nanti di YouTube bisa mengikuti sambil membenarkan, di bulan baleni membenarkan mat dan makhrajnya. Mat itu tutuan, makhrajnya itu tempat keluarnya huruf. Mulai sekarang. Allah akan memberikan bukti kekuasaan Allah dengan 9 bukti. 9 loh. 9 bukti adalah bukti tentang kekuasaan Allah. Dimulai dari alam naj'alil arda mihada. Alam ini bukankah? Alam bukankah? Naj'al kami membuat al-arda bumi mihada terdampar. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Kalau kita lihat bumi itu kan bundar. Kok sekarang kalau dilihat dari atas bumi itu bundar, kalau naik pesawat kita lihat begini. Di pesawat sudah kelihatan melengkung. Apalagi kalau kita lihat pakai antariksa ya, pakai kamera di antariksa, jelas bumi itu bundar. Tapi kok kalau kita meletakkan waterpass, periksa waterpass ya, waterpass itu yang untuk ngukur kerataan itu kok roto. Kita letakkan waterpass di sini, roto. Inilah kehebatan Allah. Bumi yang bundar, bulat, tapi dipakai oleh manusia itu nyaman, comfort, mihada, nyaman dipakai itu. Bayangkan kalau bumi yang kita pakai ini kemudian begini seperti bola, kita paling. Allah menyiapkan bumi ini nyaman sekali dipakai. Kenapa? Allah ingin menunjukkan, lho aku iso ingsun gawe kaya ngono kuwi iso. Gawe dina kiamat ya iso. Saiki bumi sing gawe sapa? Ingsun. Jur kok bumi iso rata, sing ngratake sapa? Ingsun. Allah begitu lho nek diterjemahke, delir-delirke, sepira kekuatanmu? Apa kowe iso gawe bumi? Apa meneh gawe yang lain, bumi wae wes ini. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Wal jibala autada, wadan al jibal apa? Gunung, autada patok. Patok, autad. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai patok. Kan kemarin sudah itu, wa fir'auna dzil autad. Patok, pasak. Kalau orang buat apa kemah, itu kan pakai patok-patok gue mengikat kemahnya itu. Nah itu, autada itu situ. Patok-patok ini. Juga kalau dulu zaman dulu orang disalib itu juga dipatok juga. Disalib itu dipatok. Nah, gunung itu disebutkan oleh Allah sebagai pasak untuk penguat supaya bumi itu tidak gonjeng miring. Maka Allah menyebutkan wal jibala autada, dan gunung sebagai patok. Bumi kan gunung jadi patok, iso apa kowe gawe gunung? Nah begitu loh nek. Ini sambil loh, kita sendiri juga harus ngerasake loh. Kadang-kadang karena kita ini sudah biasa melihat gunung, biasa melihat hamparan tanah gitu, lalu orang ya biasa lah, apa yang hebat dari itu kan tidak ada. Tapi kalau kita rasake tenanan, maka kita bisa merasakan kuasa Allah bukan main. Masa Allah kok bisa membuat seperti kita? Enggak bisa, kita lemah sekali. Maka Allah menunjukkan gunung. Siapa sing gawe gunung? Ingsun. Gunung sun gawe kanggo pasak. Wal jibala autada. Ayat 8, wa khalaqnakum azwaja, wa dan khalaqna ingsun dadekake kowe, khalaqna kami menjadikan kamu semua azwaja berpasangan.
Apa maknanya itu? Ono lanang, ono putri, ada jantan, ada betina. Aneh ya, kita ini kok lahir, kita ini kan objek. Bukan subjek loh, objek. Kenapa ujuk-ujuk dari lanang? Orang awak dia orang kepengen ujuk-ujuk dari lanang. Ibu-ibu ujuk-ujuk dari putri. Kan subjek, objek itu, bukan subjek. Kita nggak bisa milih itu. Ujuk-ujuk kok seneng karo si kuwi jadi garwane. Ini semua karena memang kekuasaan Allah. Allah ingin menunjukkan, lho, ingsun sing dadekke pasangan-pasangan ini. Jadi aja sembrono kowe nek nganti ora percaya karo dina kiamat ki sepira. Wis saiki deloken. Sing jenenge ingsun wis gawe bumi datar. Ingsun wis gawe apa gunung tak nggo mathok bumi men ora apa obah-obah. Ingsun wis gawe kowe berpasangan. Ini semua adalah ajaib. Adalah di luar kemampuan manusia, bahwa itu adalah sungguh-sungguh kekuasaan yang luar biasa. Ning wis kulino, ya wis biasa to nek gunung ki ana, wis biasa to nek ana lemah, wis biasa to nek awake dhewe ki ana lanang ana wedok. Iya, bisa. Siapa yang menciptakan? Allah. Wa ja'alna naumakum subata wa dan ja'alna naumakum tidurmu kamu semua subata sebagai istirahat. Tidurmu sebagai istirahat. Bapak Ibu, kalau ada orang tidak bisa tidur, apa yang terjadi? Rusak. Kerja terus akhirnya sebuah salam. Tapi Allah membuat Allah mengendaki kowe tidur. Men ngopo? Supaya bisa berkehidupan itu. Sebab kalau tidak tidur, kehidupan enggak mati. Itu akan rusak semua. Karena apa ya, sel-sel tanpa istirahat rusak dia. Tapi dengan tidur, nah jadi Allah ndunungke bata. Allah ndadekke tidurmu sebagai untuk istirahat. Nah ini juga untuk peringatan kita semua loh ya. Hati-hati dengan tidur. Kurang tidur itu ya masalah bagi kesehatan. Orang kalau kurang tidur itu dari segi hormonal saja sudah nesu. Gampang loro. Kalau tidur ala Rasulullah itu Rasulullah tidur early. Early itu apa? Awal. Early to bed. Lebih awal tidurnya itu. Rasulullah itu habis ngisak tidur. Tapi nanti bangunnya itu sahur. Waktu sahur itu bangun untuk tahajud. Kalau Nabi itu tahajud itu wajib ya. Jadi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Kalau Nabi tahajud itu wajib, tapi kalau kita kan sunat. Nabi diwajibkan. Nah Nabi kalau bangun, masuk ya. Kalau bangun itu waktu sahur. Terus nanti tidur sebentar, subuh. Terus nanti siang ada tidur lagi namanya kaulilah. Kaulilah itu tidur siang. Nah, tapi kalau yang apa guru-guru atau pegawai yang jam istirahatnya hanya sebentar mungkin tidak bisa tidur. Nah, usahakan kalau bisa siang itu tidur. Untuk nyaur supaya tidurnya paling tidak kan berapa? 7 jam kan? Tidur yang sehat itu 7 jam, 8 jam. Kalau hanya 5 jam biasanya kurang. Apalagi sudah
tua ya. Kalau sudah tua itu kalau kurang tidur tuh nanti juga masalah kesehatan. Maka Allah menyebutkan di sini naumakum, tidur kamu sekalian, subata. Sebagai subata itu dari kata sabtu. Sabtu apa? Istirahat. Dulu penciptaan bumi itu kan ahad. Isnin, Selasa, Arbi'ah, Khamis, Jum'ah, Sabtu. Jadi Sabtu selesai. Makanya disebut sabat. Hari sabat itu hari istirahat. Tidurmu sebagai istirahat. Jaga betul supaya tidur kita tidur yang apa? Sehat. Tidur yang sehat. Nah itu bagi yang punya penyakit itu kadang-kadang tidurnya jadi nggak sehat ya. Atau begini, ada ya saya sering mendengar itu orang-orang yang siangnya tidur terlalu lama, terus bengine ora iso turu. Terus dia bilang, oh aku ora iso turu, kacau. Padahal siangnya kokian le turu. Ya gitu, kalau siangnya terlalu banyak tidur, malamnya jadi tidak bisa tidur. Maka kalau mau ala Rasulullah begitu itu tidurnya. Tapi itu tidak mesti harus diikuti ya. Kalau yang penting kita usahakan tidur itu betul-betul untuk rest, untuk istirahat. Sebab Allah sudah ngecap itu. Waja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu sebagai istirahat. Terus waja'alna laila libasa, dan ja'alna kami menjadikan al-lail malam, libasa pakaian. Pakaian itu apa maksudnya? Kok malam kok sebagai pakaian? Nutup aurat. Nutup supaya kita bisa tertutup pada malam itu, tertutup semuanya, sehingga ya tapi karena tertutup banyak juga orang yang kerjanya malam ini, tapi umumnya malam itu kita bisa menutup aurat kita karena gelap, maka disebut libasa, pakaian. Waja'alna al-laila libasa, kami telah menjadikan malam sebagai penutup. Ini runtut loh, Bapak Ibu, runtut loh. Coba, tadi Allah menyebutkan apa? Ingsun gawe bumi rata, ingsun gawe gunung tinggo patok, ingsun dadekke kowe berpasangan. Gitu kan sudah mulai nih berpasangan. Ingsun dadekke kowe iso turu. Kami telah menjadikan tidurmu sebagai istirahat. Terus dan kami menjadikan malam sebagai selimut untuk menutup. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan ja'alna kami menjadikan an-nahar siang ma'asya, untuk berusaha. Siang untuk bekerja, untuk berusaha. Ini dulu sebelum ada listrik ya, dulu kan enggak ada listrik. Jadi kalau malam itu ya enggak kerja memang. Pada saat turunnya ayat ini kan malam itu tidak ada pekerjaan. Siang, pekerjaan siang. Lah sekarang saja itu karena sudah zaman industri, zaman informasi 24 jam sekarang, semuanya 24 jam. Tapi aslinya kan malam istirahat, siang bekerja. Umum loh. Hanya ada beberapa yang malam masih bekerja, itu beberapa. Karena memang emergensi toh, misalnya apotek yang buka 24 jam, ya untuk kepentingan emergensi. Itu juga sedikit yang malamnya yang belanja. Atau rumah sakit yang buka 24 jam, emergensi. Tapi umumnya semua usaha itu siang, umumnya. Maka Allah menyebutkan siang sebagai bekerja. Kami jadikan malam, kami jadikan siang. Allah mau maringi preksa. Sing gawe awan bengi ki ingsun. Nek awan terus judeg, bengi terus judeg. Ya toh? Jadi sulit melangsungkan kehidupan. Maka ada siang, ada malam. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ada kerja, ada tidur, ingsun sing gawe. Nek orang anggo tidur, rusak kehidupan. Terus berikutnya.
Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Dan banaina kami membangun fauqakum di atas kamu sab'an 7 shidada yang kuat. 7 itu 7 langit. Kami membangun di atasmu 7 langit yang kuat. Kok kuat? Langit itu kan di atas. Layangan di atas ora kuat. Ono angin pedot. Pesawat di atas, tapi mesinnya rusak, jatuh. Tidak kuat itu. Tapi langit ciptaannya Allah, shidada, kuat. Bayangkan itu. Apa bulan, ada matahari. Kalau malam ya kelihatan, kalau malam itu kelihatan apa itu bintang-bintang. Itu enggak sama jatuh, padahal enggak ada tiangnya. Lalu apa biru, bentuk biru di langit itu. Ya langit kan, kita melihat langit itu ada batas kelihatan. Itu semuanya disebut shidada, kuat. Secara nalar itu kita akan mesti mengatakan Masya Allah. Masya Allah, itu gumun ya. Bukan subhanallah di sini. Masya Allah. Hebat betul Allah itu. Makin yakin ya, kita harus makin yakin terhadap kekuasaan Allah. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan ja'alna kami menjadikan sirajan pelita. Pelita. Wah, haja, terang benderang. Apa itu? Matahari. Kami menjadikan pelita yang terang benderang. Matahari, Bapak Ibu. Matahari itu disebut wahhaja, sirajan wahhaja. Pelita yang terang benderang. Sumber panas. Sumber penerangan. Coba ini berapa ini dibanding dengan matahari. Matahari itu berapa watt itu? Kalau begitu kita keluar ada matahari yang terang itu semuanya menjadi terang. Kalau malam tidak ada matahari, gelap semua. Begitu muncul matahari, biak. Dan matahari itu kalau mendekat ke sini, wah, bumi makin panas. Kalau menjauh, bumi makin dingin. Tapi oleh Allah diterapkan pas. Sehingga apa? Kekuasaan Allah bukan main. Kecerdasan Allah bukan main. Manusia dudu apa-apa nih. Jadi kalau mau sombong itu sudah tidak bisa manusia. Allah menunjukkan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan anzalna kami menurunkan min dari mu'sirat apa awan. Kalau penjenengan mundut nanti asir itu jus itu loh. Asir itu jus. Mu'syirat itu yang diperas tuh berarti. Mu'syirat itu jus, kalau asir itu perasan, mu'syirat itu yang diperas. Jadi apa ini? Awan. Awan diperas, keluar apanya? Airnya, begitulah. Jadi di sini disebutkan mu'syirat. Wa ja'alna wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja. Ma'an apa? Air sajjaja yang tercurah. Hebatnya ya hujan ini. Kami menurunkan dari awan air yang tercurah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau awan itu ngeduk ke air itu ora boko sithik. Begitu belum sekali ngono. Wah, ndak kuat, dunia hancur. Ya toh, kalau kita, tapi kan awan itu menjatuhkannya kan tercurahnya itu kan oke roto terus greg-greg itu. Jadi enak kena badan ya tidak sakit. Dan kalau tidak terjadi apa-apa tidak banjir. Awan itu oleh Allah diciptakan untuk diisi air, kemudian airnya keluar. Itu logikanya, nek sing do mengenal ilmu alam kan ngerti itu.
karena ada uap ke atas, terus sampai di atas mengembun, ya toh, kemudian turun hujan, dibawa angin, hujannya ke sana kemari. Itu semua adalah kekuasaan Allah. Ya alam, kalau orang tidak punya Tuhan, oh itu alam, begitu. Wah haja wa anzala minal musirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Li untuk nukhrija kami keluarkan bihi dengannya habban biji-bijian wa dan nabatan tumbuh-tumbuhan. Jadi dengan air itu kami mengeluarkan Allah loh sing ngendika, ingsun sing ngetokake biji-bijian. Manusia enggak bisa. Ingsun sing ngetokake biji-bijian. Ingsun sing mengetokke tumbuh-tumbuhan. Kalau biji-bijian itu seperti gandum, kacang, lalu padi, itu butiran-butiran itu loh. Kok iso ya? Kok ujuk-ujuk keluar begitu itu. Kalau kita melihat flora fauna atau film yang dipercepat itu, Masya Allah, kok bisa ya? Ada kan film yang dipercepat, tumbuh tuh gede banget itu. Terus akhirnya keluar biji. Jagung misalnya, kok keluar jagung. Sing ditandur jagung. Jagung siji, akhirnya jagungnya jadi banyak itu. Wah, Allah yang ngatur sedemikian rupa. Kalau orang mengatakan itu alam itu, iya kalau alam kok bisa begitu? Allah yang mengatur. Kami yang mengeluarkan. Dari air itu, dari air yang turun, kami mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan nanti akhirnya untuk dimakan hewan. Kemarin juga sudah ada mengenai itu. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dimakan hewan. Wa jannatin alfafa, wa dan jannatin kebun-kebun. Kebun-kebun alfafa yang lebat. Dulu itu saya juga mengira kalau di Arab, di mana turun Al-Quran itu kan di Arab itu enggak ada kebun ya. Tetapi ternyata di sana ada kebun kurma. Ternyata terutama di Madinah itu, airnya itu melimpah. Apalagi sekarang itu kan sana itu air tanah itu di bor sampai 100 meter keluar. Lalu untuk apa? Pengairan. Padahal hujannya hampir selamanya tidak hujan loh di sana itu. Setahun tuh kadang-kadang enggak hujan. Kalau Gunung Kidul dulu pernah nggak hujan 2 tahun apa berapa itu, lalu gaber itu, kok semua nggak bisa makan. Tapi di sana itu kan hujan tuh hampir, sehingga rumah-rumah di sana itu ada yang nggak pakai atap itu karena memang nggak pernah hujan. Hanya ya kadang-kadang kalau hujan itu begitu hujan lalu banjir terus hilang, sudah selesai karena sebentar-sebentar hujan itu. Karena subtropis tadi sana. Tapi ternyata ada kebun-kebun. Juga yang menarik di sana itu ya, daerah subtropis ternyata hewan-hewan itu juga bisa hidup. Ada kambing, ada begitu, kok bisa hidup. Lalu unta, ternyata ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan di subtropis itu. Allah ingin menunjukkan gawe wong, kuwi ya gawe alat sing dienggo nguripi wong mau. Yaitu diberi tempat bumi yang komfort, nyaman. Terus diberi makanan. Itu kan Allah itu ngingu wong ya kasarane, ngingu kita ini. Itu ora kok dingu nengke wae, tidak. Dingu dikei nggon, dikei makanan, dan makanannya itu siklusnya bagus sekali. Siklusnya itu bagus sekali lah, makanan dari air, kemudian tumbuh menjadi makanan, terus dimakan orang sehingga bisa hidup, dan terus menerus sehingga manusia bisa menghuni dunia ini dengan hidup terus menerus.
Itu semua kekuasaan Allah ngumbuktekke wong sing do ora percaya ning dina kiamat. Lho Allah ki nyipta sing maune ora ana wis iso, apa meneh membangkitkan yang sudah pernah ada, mati terus dibangkitkan kembali. Bisa. Kadang-kadang pertanyaannya itu kan begini, nek wong mati dibakar. Kemarin cucu saya itu kan melihat pembakaran mayat itu lewat YouTube itu lalu tanya, "Kong, lah itu lalu nanti punya alam kubur enggak?" Begitu kan dia tanyanya. Punya alam kubur? Punya. Namanya barzah ya. Barzah itu ini kan dunia, ini akhirat lah. Tengah ini namanya barzah. Barzah itu pemisah. Di alam barzah ini jangan dikira lalu fisiknya, oh fisik itu hancur sudah, di tanah kan hancur. Tapi nanti oleh Allah akan dibangkitkan lagi dengan fisik yang baru. Apa iso? Nah, pertanyaan itu seperti pertanyaannya orang-orang Arab musyrikin itu. Yaitu faidza nufikha fis-sur wa nufikha fis-suri faidza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Nanti kalau sudah ada sangkakala kedua, kan pertama mati semua. Apa? Trompet pertama semua mati. Trompet kedua, nah ini antara 1 dan 2 ini waktunya berapa enggak dijelaskan tuh, lama. Trompet kedua ditiup, sangkakala kedua, bangkit semuanya. Yang mati dimakan ikan bangkit, yang mati terbakar bangkit, yang sudah menjadi debu bangkit, yang sudah menjadi tanah bangkit. Kok bisa? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang membangkitkannya adalah yang menciptakan pertama kali dulu. Dulu belum ada, lalu ada, dimatikan, bangkitkan kembali. Itu untuk memberikan keyakinan pada kita tentang kekuasaan Allah. Kita yang sudah yakin, kalau membaca ayat ini makin yakin. Ayat ini adalah untuk afirmasi namanya. Afirmasi itu untuk banget ke kita supaya kita ini makin yakin betul, iman betul terhadap adanya hari kiamat. Nanti besok Sabtu yang akan datang kita akan membicarakan tentang hari kiamat itu seperti apa, yang kemarin sudah selalu, tapi ini masih karena makiyah itu begitu. Yaitu kehebatan hari berbangkit nanti pada Sabtu yang akan datang. Tapi Sabtu ini pada pengajian sekarang ini kita membicarakan mengenai kekuasaan Allah yang secara rasional ditunjukkan kepada kita, yang kita melihat siang malam, setiap saat melihat bumi, melihat gunung, melihat pasangan, melihat awan, melihat hujan, dan melihat tumbuh-tumbuhan. Sehingga Allah akan membuktikan dengan 9 ini. Apa? 9 itu. 1 alam naj'al al-ardha, bumi, mihada, wal jibala, dan gunung autada, gunung. Wa khalaqnakum azwaja, menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, tidurmu sebagai apa? Istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan menciptakan malam sebagai libas, pakaian. Wa ja'alna nahara, menciptakan nahar, siang sebagai ma'asya, sebagai tempat untuk siang untuk berusaha. Wa banaina fauqakum sab'an shidada, kami menciptakan langit di atasmu, 7 langit. Terus 8, wa ja'alna sirajan wahaja, sirajan wahaja. Lalu yang ke-9 apa? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan
air yang tercurah. 9. Diparingi apa bukti songo kok ora mapan ayo wong kafir Quraisy. Kalau kita belum diberi bukti aja sudah mapan. Tapi tetap kita harus baca ayat ini setiap saat. Kenapa? Kenapa enggak dihapus? Wong kita sudah yakin. Tetap ini untuk afirmasi supaya kita makin yakin tentang adanya hari kiamat. Apa akibatnya? Kita akan lebih apa? Mengarungi kehidupan itu dengan accountable, dengan penuh tanggung jawab. Ora gur sak geleme dhewe, karena besok ada pertanggungjawaban di hari akhirat yang akan datang. Nah, sampai di sini kita menyelesaikan sampai ayat 16. Besok kita lanjutkan pada Sabtu yang akan datang ayat 17, 18 sampai 30. Kehebatan hari berbangkit. Mudah-mudahan kita bisa ketemu untuk Sabtu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Zamari sudah memberikan ilmunya kepada kita dengan tadi kita belajar bagaimana arti atau tafsir dari surat An-Naba. Kemudian marilah kita tutup pengajian pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuub. Terima kasih. Dari saya, bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.